Oke, good morning everybody. Selamat pagi semuanya. Ketemu kembali kita di kelas bahasa Inggris bersama Bu Seni. Ibu harap semoga semua kita dalam keadaan baik ya. Dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sekarang kita lanjut materi yang kemarin, yaitu tentang numerik. Numerik ini kita membicarakan semua yang berkaitan dengan angka. Hanya untuk kali ini kita fokuskan pada cardinal number dan ordinal number sesuai dengan kelas kita, kelas 7 gitu ya. Oke. Ini adalah kompetensi dasar yang kita miliki, kita dipandu dalam silabus oleh pemerintah. Ada dua, yaitu pengetahuan atau acknowledgement dan keterampilan atau skill. Nah, di sini kita nanti diharapkan setelah belajar ini bahwa siswa akan mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Jadi sesuai dengan yang kita fokuskan, bagaimana menyampaikan ide dengan susunan tatanan yang baik, itulah unsur kebahasaan ya. Dalam hal ini kita harus berbicara tentang angka. Nah, teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan dan kosakata terkait hubungan keluarga, pronoun, subjektif, objektif, dan posesif. Oke, nah siswa dalam keterampilan diharapkan nanti akan mampu setelah belajar ini ya, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri. Pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Kembali ya, jadi tata bahasanya yang baik dan benar gitu ya. Oke, sesuai konteks. Nah, di sini untuk cardinal number kita harus kenal baik-baik. Berbicara cardinal number, kita berbicara tentang kuantitas. Kuantitas itu berbeda dengan kualitas. Kalau kualitas kita berbicara mutu, oke. Tapi kalau kuantitas kita berbicara jumlah, ya. Nah, sementara ordinal number kita berbicara tentang urutan, tingkatan, tahapan, peringkat, atau posisi. Jadi itu dua makna yang berbeda mereka ya. Oke, nah di sini kita buat satu level yang sama, yaitu dari kiri ke kanan, cardinal number dan ordinal number. Ibu sengaja buat seperti itu, jadi nanti penjelasannya akan satu paket ya, kiri ke kanan. Oke. Nah, kita mulai dari awal, yaitu satu bahasa Inggrisnya one. Oke, that's good. Lalu 2, 2, thank you. Nah, 3, 3. 4 dibaca 4. 5 dibaca 5. 6, 6. Nah, dari 6 sampai dari 7 sampai 10 Ibu lengkap. Kenapa? Karena di sini kita belajar tata bahasanya. Jadi kalau Ibu lengkap artinya dia akan sama dengan aslinya. Ini sengaja dilengkap karena berkaitan dengan ordinal number. Tadi Ibu udah bilang dari kiri ke kanan kita akan belajar satu paket ya. Oke, tadi 11 itu 11, 12 12, 13 13, 14 14, next 15 15. Oke, nah kembali ada yang dilengkap, jadi dilengkap dengan makna yang sama, dia akan sama dengan aslinya ya. Lalu 20 21, lalu 100 itu 21 21, 100 100. 101 101. Jadi kalau sudah mulai 100 kita perhatikan, begitu ada bilangan di belakangnya tambahannya untuk masih anggota dari ratusan itu, maka untuk tambahan bilangannya itu dia menggunakan kata dan, n. Nah, jadi kalau dalam penulisannya itu 100 dan 1, hanya kita jangan bahasa Indonesia mengatakan 100 dan 1, karena di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi gaya bahasa masing-masing sesuai dengan budaya masing-masing. Dalam bahasa Inggris
kita mengatakan 101. Dalam bahasa Indonesia, kita mengatakan 101. Karena kalau mengatakan 101 akan aneh kedengarannya ya. Now, 1000, 1000. Oke. 1500, kembali ada tambahannya ya. Ingat mulai 100. Berarti 1500. Oke, ini yang bilangan di belakangnya. Now, ini contoh untuk 1501. Jadi ada 3 kelompok bilangan. 1000 oke, 500 oke, lalu 1. Nah, kembali seperti tadi, mulai dari ratusan. Jadi ada bilangan terakhir di belakangnya ditambahkan, dihubungkan dengan kata dan. So, 1501 ya. Next, untuk tadi 1 bahasa Inggrisnya 1. Untuk yang ordinal number, kita katakan dengan pertama atau ke-1 bahasa Inggrisnya first. Ini ada perbedaan tulisan, jadi perhatikan baik-baik ya. Penulisan angkanya 1, ambillah 2 huruf yang terakhir. Jadi ST naik ke sampingnya ya. Mendampingi angka 1. 2 tadi bahasa Inggrisnya 2, lalu kedua itu bahasa Inggrisnya second. Jadi jauh sekali ya, penulisannya tidak ada kaitan sama sekali. Penulisan angkanya dalam ordinal number, tulislah angkanya lalu ambillah 2 huruf terakhir. Letakkan di sampingnya, jadi mendampingi. Ini dibaca second, oke? Next, 3, ketiga. Ini third, sudah mulai ada kelihatan berkaitan ya. Angka 3, ambil 3 huruf terakhirnya, lalu RD itu atau RD kita letakkan mendampingi. Next, 4, keempat, fourth. Nah, inilah yang kita katakan dasar dalam ordinal number. Jadi pada dasarnya kita punya hanya 4. Kalau berhubungan dengan yang ada angka satunya di belakang, angka satunya akan first, lalu ada angka 2-nya second, angka 3-nya third, lalu angka 4-nya fourth. Mulai angka 4 nanti dan seterusnya dia akan pakai TH sesuai dengan huruf yang terakhir. Tapi nanti jika berkaitan lagi dengan angka 1, 2, dan 3 kembali ke first, second, third. Nanti kita lihat ya. 5 sama. Hanya perubahan tulisan diperhatikan. Oke, fifth. Ke-6, sixth. Oke. Ke-11, 11th. Lalu 12, 12th. 13, 13th. Sama ya penulisan, tinggal tambahkan TH. Oke. 14th. Oke, that's good. 15th. Ya, sama ya. hati-hati di sini. 20, kita punya Y atau Y terakhir. Diubah menjadi IE atau IE. Baru ditambahkan TH. Nah, now, lihat yang ini sekarang. Nah, ini ke-21. Jadi ke-21 berarti ada 2 pembagian angka seolah-olah ya. Jadi ada 20 dan 1. Nah, karena kita di sini bicara tentang ordinal number, jadi ke-21 yang megang kunci itu di belakang. So, jadi 20 tetap seperti sama dengan dalam cardinal number 20. Tapi untuk satunya, ingat mulai muncul lagi angka 1 dalam ordinal number-nya, maka ambillah dari first yang pertama tadi. Jadi hasilnya 21st. Lalu penulisan dalam angkanya, tulis angka 21, ambil 2 huruf terakhir di belakangnya, ST, kita letakkan mendampingi. Ya, oke. Next, seterusnya begitu, 100 tetap sama, tinggal tambahkan TH. Thank you. Jadi, so 100 ke 100. Lalu ke 101 muncul kembali satunya. Ini yang pegang kunci karena dia di belakang. Jadi tuliskanlah yang di awal sama seperti dalam cardinal number 100. Di sini juga 100 dalam ordinal number. Pakai N juga. Hati-hati yang bagian satunya ambillah dari yang pertama tadi first. Karena dia berkaitan dengan angka 1. Yang pertama gitu ya. So dalam penulisan angkanya seperti biasa. Tulis angka dulu. 101, 101. Nah, ambil 2 huruf di belakangnya, letakkan mendampingi. Oke. Next. Ini ke 1000, 1000. Lalu ke 1500, 1500. Tambah TH ya. Lalu ke 1501, 1500 and first. Jadi
bilangan yang terakhir itu yang terpisah, dan ke dalam ordinal number dia yang pegang kunci. Jadi yang di awalnya semuanya tuh sama dalam seperti cardinal number ya. Oke, next ini kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Kali teks yang pertama, text 1. I have a show tonight, so I bring 4 costumes. Jadi saya ada show malam ini. Jadi saya ada show malam ini, jadi saya membawa 4 kostum. Berarti kita bisa melihat ini mungkin dia akan 4 kali tampil ya. 4 kostum. Yang pertama adalah kuning, lalu yang kedua adalah biru, yang ketiga adalah hijau, dan yang keempat adalah hitam. Di sini the first is yellow, the second is blue, and the third is green, and the fourth is black. Oke, jadi untuk yang pertama tampilannya kita bisa bayangkan dia karena sedang show, lalu yang kedua biru, lalu yang ketiga tampil lagi hijau, lalu yang keempat itu hitam. Jadi ini langkah-langkahnya dia, tahapan-tahapan tampilan dia. Nah, berhubung ada 4 tahapan tampil dia, di sini berarti dengan 4 tampilan 4 kostum. Jadi jumlah 4 yang digunakan di sini menunjukkan jumlah kostumnya. Kalau first, second, third, fourth itu menunjukkan tahapan yang dia miliki pada saat sesi manggung gitu ya. Next, text 2. Semoga nanti kamu bisa lebih paham dengan contoh berikut ini lagi. Today I have 3 subjects. Hari ini saya punya 3 mata pelajaran. Science, Social, and English. IPA, IPS, dan Bahasa Inggris. For science, there are notebook, exercise book, and textbook. Jadi untuk IPA ada buku catatan, ada buku latihan, ada buku cetak. For social, there are notebook, exercise book, map book, and textbook. Untuk IPS, ada buku catatan, ada buku latihan, buku peta, dan buku cetak. For English, there are notebook, exercise book, textbook, and dictionary. Untuk bahasa Inggris ada buku catatan, buku latihan, buku cetak, dan kamus. So there are 11 books in my bag today. Jadi ada 11 buku di tas saya hari ini. So kita lihat di teks yang kedua, ini kesemuanya itu menghitung ya, jadi makanya totalnya semua hari ini ada 11 buku di tasnya. Jadi ini menunjukkan jumlah. Oke, thank you. Next. Today is Wednesday, it is the 5th of August. Jadi ini kita ambil contoh yang lain sekilas saja, kapan, bagaimana, dan dalam hal apa saja kita bisa gunakan. Bila itu cardinal number, bila itu ordinal number. Nah, di sini hari ini hari Rabu, tanggal 5 Agustus. Nah, di sini perhatikan lagi yang kedua, saya lahir tanggal 20 Juni 2008. Nah, kalimat pertama dan kalimat kedua di sini menggunakan tanggal. Tanggal menggunakan ordinal number-nya. Jadi 5th dan 20th. Kenapa menggunakan ordinal number? Karena dia di sini bukan menunjukkan jumlah, tapi fokus pada hari itu. Jadi kalau tanggal 5 Agustus berarti hari yang kelima. Bukan di Agustus ada 5 hari, bukan. Tapi hari yang kelima. Tanggal 20 Juni itu maksudnya adalah hari yang ke-20 dari bulan Juni. That's good. Next, berikutnya. Ada 3 anak-anak di keluarga saya dan saya adalah anak yang kedua. There are 3 children in my family and I am the second. Jadi 3 di sini menunjukkan jumlah dan yang kedua itu adalah urutannya. Anak yang kedua ya. She is the first in the competition. She is the winner. Dia adalah yang pertama di pertandingan itu dan dia adalah juaranya. So sebagai juara dia otomatis yang pertama, dia berarti giliran atau tahapan atau peringkat yang pertama. Oke, pakainya first ya. Next, it is 8 o'clock. Ini sekarang jam 8. Jam 8 di sini menggunakan cardinal number-nya. So jadi di sini dia menggunakan 8 but not 8, but 8.
So, di sini dia menunjukkan jumlahnya satu hari itu menunjukkan angka 8 sekarang. So, artinya total yang sudah kita habiskan itu sudah 7 jam dalam hari ini. Dan sekarang kita masuki jam ke-8. Gitu ya. So, we are here for 2 hours. Kita berada di sini selama 2 jam. Ini juga menggunakan jumlah. Jadi mungkin kita sekarang kalau jam 8 dari jam 6, jam 7 dari jam 6 kita sudah di sini menunggu sampai jam 7 dan sekarang sudah menunjukkan jam 8. Berarti kita sudah 2 jam. Thank you. That's good. 9 plus 8 equals 17. 9 tambah 8 sama dengan 17. Ini menunjukkan penjumlahan, ya. 15 divided by 3 is 5. 15 dibagi dengan 3 sama dengan 5. Oke, bagian dari penjumlahan juga. I live at Jalan Pramuka Sari 1 number 10. Number 10 di sini kita perhatikan. Not 10, but 10. Ya. Jadi angka yang digunakan di sini karena menurut cerita Alkisah itu, jika dalam satu lokasi itu ada perumahan, itu biasanya jumlah rumahnya itu dihitung ada berapa, dan nomor rumah itu mengikuti hitungan dari jumlah. Seumpama satu komplek itu ada 10 rumah, jadi barisan rumah yang pertama itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, berikut seterusnya sampai yang terakhir nomor 10. So, jadi angka yang mereka miliki itu adalah urutan hitungan dari jumlah yang ada di di komplek perumahan itu. Itulah mengapa untuk nomor rumah dia menggunakan angka cardinal number, ya. Oke, ini pelajaran kita hari ini, penjelasannya. Semoga kamu bisa pahami lebih baik lagi. Just give your best, berikan yang terbaik, karena semua itu akan kembali kepada kita. Terima kasih, selamat belajar. Masuk kita latihannya. Nanti kita lengkapi di sini sesuai dengan data kita masing-masing, nama pribadi kita ya. Nah, selebihnya ini yang tempat kosong kita isi dengan cardinal atau ordinal number. Kamu perhatikan kira-kira yang dibutuhkan apa. Ingat, kembali ke data kita ya. Nah, ini kamu isi, lalu dihafalkan. Setelah kamu hafalkan, divideokan. Nah, video ini Ibu harapkan tidak di-post dan tidak diedit, aslinya saja. Itulah yang dikirimkan. Ini yang tugas kita hari ini. Begitu ya. Oke, semoga semua bisa dipahami dengan baik dan bisa belajar dengan menyenangkan. Selamat belajar. Terima kasih.